Jadi lanjutan dari e-business atau kemarin sempat kita bahas ada itu e-commerce, terus juga e-business ya, sistem informasi yang berbasis internet, kemudian ada e-education atau lebih sering atau spesifiknya adalah e-learning gitu ya. Lalu yang terakhir ada e-government atau layanan pemerintahan berbasis elektronik internet. Oke. Ada nge-lag. Bentar ya. Lagi nge-lag dulu. Jadi, oh ya dah. Rencananya nanti ada e-education, ada kita bahas terminologi, lalu ada konsep-konsep e-education atau e-learning, lalu nanti ada manfaat dan contohnya, kemudian ada e-government. E-government juga nanti akan ada terminologinya, lalu juga nanti ada tujuan kenapa harus diterapkan e-government terutama di era digitalisasi saat ini. Lalu setelah itu ada nanti bentuk-bentuk dari sistem informasi pada government ya, atau di government di situ ada government to citizen, lalu juga ada government to business, lalu ada government to government. Oke. Ya, dari education kita lihat fenomena seperti ini. Mungkin ketika itu kita belum ngeh nih ada yang namanya virus corona, kan ya. Jauh sebelum itu kita sering jumpai kalau misalkan kegiatan belajar mengajar di Indonesia, terutama di daerah yang rawan bencana ya, itu kan sering terjadi, contohnya banjir, gitu kan. Nah, apalagi daerah-daerah Bekasi di sekitar kita nih ya, banyak sekali sekolah yang mudah sekali terkena banjir, bahkan hampir tiap tahun. Nah, ketika proses terjadi banjir gitu kan ya, ada pasca banjir itu selesai kan, contohnya seperti ini, lumpur ada di mana-mana, bukunya basah semua, peralatan rusak, gitu. Terus juga baik pengajarnya maupun muridnya sibuk sana sini harus beresin rumahnya gitu ya. Belum lagi nanti kalau mati lampu gitu kan, air yang mati, mereka butuh membersihkan diri, mereka butuh akses air gitu, akhirnya harus sibuk sana sini. Pada akhirnya gitu ya, pembelajaran pun tidak dapat terjadi. Itu fenomena pembelajaran saat ini atau sebelum adanya konsep e-learning. Yang harusnya ketika banjir itu sebenarnya daerah lain kan nggak banjir gitu ya. Daerah tertentu banjir, daerah lainnya nggak banjir gitu ya. Daerah lain nggak banjir ini mereka tetap bisa menambah materi pembelajaran, kegiatan belajar tetap terlaksana, siswanya dapat materinya, gurunya juga dapat mudah menyampaikan. Terus nanti yang ditakutkan adalah terjadinya pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan atau bahasanya sesuai dengan silabus dan RPP. Pada akhirnya yang terkena dampak banjir ini, pembelajaran yang terbengkalai, murid-murid tertinggal, kemudian juga ketika tertinggal ini nanti istilahnya kompetisi dengan sekolah lain pun juga semakin tertinggal. Ya, itu yang ditakutkan jika sistem e-learning ini tidak dikembangkan. Atau yang saat ini dari tahun 2020 ya, trending itu kan. Ini pembelajaran mau dibawa kemana ketika terjadi coronavirus seperti ini. Kita belum tahu sih pada saat itu ya, kita belum tahu penyebaran virus seperti apa, dampak virus seperti apa, baik bagi siswa maupun guru itu nanti efeknya seperti apa gitu ya. Nah, kalau pada saat itu orang-orang IT termasuk juga pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan gitu ya, tidak membuat pengembangan dari pembelajaran secara e-learning, maka
Maka mau tidak mau yang ditakutkan adalah selama 1 tahun gitu sampai saat ini gitu, pembelajaran itu tidak harapan kita gitu. Pembelajaran siswa-siswa tidak dapat materinya, yang ditakut adalah misinformasi dan mispendidikan. Oke, maka pada saat itu gitu ya, pengembangan teknologi pendidikan, kurikulum dan akhirnya membuat terobosan. Oke, kita buat yang namanya sistem e-learning, yang mulai kita harus mau tidak mau kita terapkan saat itu. Yang awalnya banyak guru yang ngeluh gitu ya, ini ribet banget ya namanya proses pelajaran kan memang perlu ada proses. Karena pada saat itu tiba-tiba dituntut untuk bisa, ya mau tidak mau pada saat itu ngerasanya ribet. Padahal kan kalau misalkan kita pelan-pelan terus mempelajari sistem dari e-learning kan juga nanti akan mudah. Siswa juga sama, entah itu kendala dari sinyal, entah itu kendala dari ID, entah itu terkendala dari hardware, terutama smartphone gitu ya. Atau bagaimana sih cara siapa? Oke, lanjut ya. Jadi pada saat itu siswa mengalami kendala ini bagaimana nih? Sekolah sudah ditutup, siswa nggak tahu cara mengaksesnya gimana, guru-guru nggak tahu. Kayak pada saat itu terkendala. Namun ada nih orang-orang yang punya gitu ya, dan punya kelebihan untuk membantu guru-guru, membantu siswa dan siapapun dalam mengakses sistem e-learning. Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang e-learning, kita nggak melulu education ya, kita melulu tentang yang namanya pembelajaran itu sendiri, tapi nanti akan ada administrasinya. Di situ mulai dari pengarsipan berkas ujian gitu ya, atau pengarsipan berkas siswa, atau pengarsipan tentang bank data soal dan sebagainya. Maka kalau kita kembali lagi ke konsep dasar bahwa ternyata konsep education itu terdiri dari dua kata ya, ada elektronik dan education. Sistem apa? Karena kan kalau kita antara website sistem informasi, kalau website kita si penerima hanya mendapatkan berita tanpa harus kita memberikan data kita ke kampus, kita ngambil data dari kampus atau kita memberikan data ke e-kampus. Kemudian juga nanti di e-kampus akan ada sistem pembelajarannya lagi gitu ya, atau sistem lain tergantung dari penggunaannya. Lalu nanti juga akan terbagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian secara spesifik. Sedangkan halaman website kan cuma penyedia informasi untuk user doang, selesai. Nah, ternyata di education tidak hanya berkaitan dengan teknis mendigitalkan informasi sekolah melalui internet. Lalu juga education harusnya mampu menghadirkan suasana ilmiah di dunia cyber ya, karena memang tadi ya bahwa sistem informasi sempat kita bahas sama kelompok lain, keamanan sistem informasi. Jadi kita tidak hanya membuat sistemnya, tapi kita juga perlu nih menjaga agar data-data yang kita kembangkan, yang kita berikan, yang kita masukkan ke sebuah sistem itu dapat terjaga secara aman. Lalu sistem e-education juga sebenarnya sebuah sistem virtual yang nantinya akan, ini kan maksud paralel dengan sistem nyata itu, jadi hybrid gitu ya istilahnya, atau nggak cuma soal online, tapi juga nanti akan ada komponen-komponen lain yang turut andil dalam membangun atau dalam mengakses sistem virtual tersebut. Oke, contohnya ketika pembelajaran berlangsung itu kan nggak cuman guru atau pengajar gitu ya menghadirkan laptop, kemudian siswa mendengarkan, karena kan nanti siswa perlu mencatat, mereka butuh yang namanya catatan sendiri gitu kan, ataupun bentuknya fisik. Atau guru ketika menerangkan sebuah materi yang memerlukan perhitungan, kan ada tuh guru-guru yang nanti membutuhkan papan tulis digital, atau memang
benar-benar membutuhkan papan tulis nyata. Lalu sistem education itu bukan sekedar network, internet, dan aplikasi berbasis web. Nah, di sini juga ada beberapa komponen yang memang harus ada di education. Jadi ketika nanti kita atau kalian ya sebagai engineer atau informatika ya, perlu tahu nih apa aja sih yang harus ada di sistem education. Oke, di situ nanti ada apa istilahnya ya, bagian di mana menyimpan materi kuliah, lalu nanti juga di situ ada bagian sendiri, sistem tugas sendiri gitu ya. Jadi di dalam sistem learning ada sistem tugas sendiri, lalu juga ada sistem diskusi, entah itu melalui conference secara langsung atau melalui sebuah chatbox ya, lalu juga ada sistem ujiannya, dan sebagainya yang disajikan dalam format virtual. Nanti akan ada sebuah contoh aplikasi dari pendidikan, entah apakah kalian pernah mengaksesnya gitu ya. Ada nanti kita contoh. Ini ada beberapa ruang lingkup dari education. Yang pertama adalah sistem informasi, lalu ada chatting. Kalau di e-kampus ada kolom diskusi ya, lalu ada news group. Nah itu kan kalau kalian mengakses e-kampus pertama itu kan ada pemberitahuan ya, entah itu dari fakultas, univ, ataupun jurusan. Lalu ada web page, lalu ada rencana belajar. Oke, nanti akan ada kolom atau bagian di mana di situ menyediakan rencana belajar, lalu juga ada konsultasi elektronik ya kalau memang ternyata ini dibutuhkan. Lalu ada elaboratory, ini entah apakah di Pelita Bangsa sudah dikembangkan. Kalau e-books ya sudah ada ya, jadi ketika nanti kalian mengakses e-kampus ada di situ sistem perpustakaan online, kalau ada video conference dan lain sebagainya. Adapun komunitas dari education, jadi kalau berbicara komunitas kan lingkungan sekitar yang nanti turut andil atau bersinggungan dengan sistem e-education. Pertama dari internal, lalu penyelenggara institusi, contohnya Universitas Pelita Bangsa memakai sistem e-learning atau e-kampus ya. Nah, si penyelenggara institusinya adalah e-kampus. Lalu ada guru atau dosen pengajar gitu kan ya. Lalu ada siswa atau mahasiswa, eksternal nanti macam-macam eksternal. Lalu ada LSM. Jadi LSM ini lembaga masyarakat atau masyarakatan ya, yang konsen terhadap dunia pendidikan, yang mana nanti terus memantau perkembangan dari education. Apakah ketika education full atau edukasi yang secara online full itu baik bagi siswa, kan perlu diteliti ya. Kayak contohnya saat ini, ternyata setelah selama 1 tahun pendidikan itu online, nggak bagus juga gitu kan ya. Banyak di situ moral siswa yang kurang, pemantauan siswa yang kurang, kesehatan mental siswa yang tidak bisa dipantau, ataupun kesehatan mental pengajar yang ternyata tidak kuat gitu ya. Nah, itu kan nanti perlu dipantau oleh sebuah komunitas bagian lain. Lalu pemerintah contohnya Menteri Pendidikan gitu kan. Bagaimana sih regulasinya ketika sekolah itu membuat sistem online? Gitu. Oke, mungkin saat ini pemerintah membuat atau menentukan kebijakan sistem online itu karena memang sedang corona. Tapi nanti saat corona sudah usai atau sudah selesai gitu ya, amin gitu ya. Itu bagaimana? Apakah pendidikan nanti boleh dengan e-learning semuanya? Nah, itu kan pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan. Oke, misalkan nanti ada hybrid atau setengah online, setengah offline, sistemnya seperti apa? Nanti biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan seperti apa? Kan pemerintah perlu mengkaji. Oke, pengguna lulusan alumni, agen pendidikan, orang tua siswa gitu ya, ini banyak dari komunitas yang nanti turut andil dalam e-learning. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, apa sih manfaat e-learning yang bisa kita dapatkan gitu kan? Walaupun memang setiap sesuatu pasti ada manfaat atau ada kekurangan, tapi dari sini kita perlu menghadirkan manfaat biar kita semua, baik dari pengembang e-learning atau pengguna e-learning itu mau untuk terjun. Karena kan pada saat dulu pertama kali e-learning dimunculkan gitu ya, banyak baik dari guru, orang tua, siswa itu ngakunya ribet nih. Padahal kalau kita pelan-pelan mempelajarinya, pelan-pelan menggunakannya, pelan-pelan mengembangkan kan juga nanti lebih mudah, justru mudah dan banyak manfaat. Contohnya, ini ada satu syarat yang perlu untuk diperhatikan. Jadi anggaplah gitu ya, anggaplah semua infrastruktur
anggaplah semua teknologinya, anggaplah semua hardware-nya sudah tersedia nih, baik di kota besar maupun di pelosok sekalipun. Jadi anggaplah gitu ya, internet sudah lancar di sana. Anggaplah komputer, laptop sudah diajarkan di sana. Ya, itu clear dulu nih, kita clearkan. Maka manfaatnya apa sih gitu? Yang pertama adalah di sini ya, di sini ada banyak berkas. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa e-education tidak hanya berbicara masalah e-learning, tapi juga nanti akan ada pengarsipan. Daripada kita mengeluarkan banyak uang untuk pertama membuat soal dan jawaban. Jadi kalau dulu kan kita ujian itu nanti ada soal sama ada jawaban. Itu kan butuh kertas banyak. Misalkan satu sekolah ada 1.000 kali 10 sekolah aja sudah 10.000 kertas yang dikeluarkan. Baru nanti pada akhirnya kertas-kertas ujian ini justru malah buat misalkan kan kalau dulu kalau kalian suka beli gorengan kan ada kertas gorengan yang ternyata itu jawaban siswa atau soal-soal suatu sekolah. Dan daripada nanti kertas-kertas ini berakhir untuk kertas gorengan, kenapa sekolah ini tidak memanfaatkan learning pengarsipan secara digital gitu kan? Di situ pertama ini ya, space atau ruang yang dibutuhkan semakin kecil karena nggak perlu lemari ya, jadi kita semakin nyaman bekerja. Lalu juga biaya untuk mengeluarkan atau pembelian kertasnya juga menurun gitu. Mungkin justru banyak pengeluaran itu di kertas. Akhirnya kertas berkurang, pengeluaran yang bisa dipres berkurang, pada akhirnya pemasukan untuk guru-guru bertambah. Itu kan keuntungan untuk guru tersebut. Lalu manfaat yang lainnya di sini kalau kalian lihat, ternyata banyak sekali di pelosok terutama ya, siswa-siswa itu harus berjalan jauh untuk ke sekolah, berjalan jauh untuk menemui gurunya. Nah, ini sebenarnya manfaat paling nyata dari sistem education atau lebih spesifiknya e-learning ya. Jadi guru bisa dari manapun mengajarkan, siswa dari manapun mengakses dengan catatan tadi infrastrukturnya dan juga teknologinya sudah 100% berfungsi ya. Nggak perlu nih siswa membahayakan nyawanya. Nggak perlu nih siswa berjalan ratusan atau puluhan kilometer untuk ke sekolah. Waktu yang mereka gunakan semakin juga semakin maksimal, kecerdasan dan juga ilmu yang mereka dapatkan bisa langsung dimanfaatkan. Bayangin kalau misalkan siswa-siswa seperti ini, gitu ya, berjalan puluhan kilometer ketika sampai sekolah, ya apa nggak capek gitu. Ketika capek, ya pada akhirnya sekolah ya cuma tidur gitu. Pada akhirnya jalan capek, bela-belain ke sekolah, ternyata sekolah nggak dapat ilmu kan sama aja. Mending dari rumah mereka semua mengaksesnya. Guru pun juga dari anak pun. Karena kan kendala itu kalau di pelosok ya, guru itu terkadang harus menempuh juga puluhan kilometer. Kenapa nggak dari jauh guru bekerja sama dengan sekolah yang ada di suatu pelosok? Oke, di suatu sekolah di situ ada orang yang memantaunya, lalu dari jauh pun juga guru bisa mengajarkan. Terus di sini ya, itu tadi salah satu manfaatnya. Jadi tidak perlu nih siswa jauh-jauh menempuh perjalanan yang ternyata bisa diperpendek dengan adanya e-learning ini. Oke. Karena kan memang salah satu manfaat dari sistem informasi adalah memudahkan, terus juga menjangkau, gitu, terus juga mengurangi pengeluaran. Salah satu dari manfaat sistem informasi. Terus kalau dilihat dari komunitasnya atau dari orang-orangnya tadi, apa sih manfaat e-education untuk pertama lembaga pendidikan? Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada yang namanya pola paperless atau habit atau kebiasaan atau ya kebiasaan untuk kita paperless. Bahwa ternyata kertas ini kan kalau kita renungi kembali ternyata banyak keluar dari pembelajaran. Oke, kita sesekali boleh lah pakai kertas, tapi kan nggak semuanya gitu. Semuanya pun bisa kita kurangi. Misalkan soal tadi gitu ya, soal kan sebenarnya bisa kita akses lewat
handphone gitu, atau soal kita bisa akses dari laptop. Nah, gitu ya. Itu juga jawabannya. Oke, jawaban bolehlah sekali. Tapi kan kalau memang ternyata soal jawabannya sedikit, kenapa sih nggak lewat apa tuh, Google Form misalkan. Terus juga manfaat juga buat lembaga pendidikan, tadi pengarsipan digital semakin cepat, tidak perlu memerlukan ruang yang besar. Oke, sebentar saya skip dulu ya, biar nggak terlalu terganggu juga. Oke. Oke, sementara kalian bisa baca-baca dulu materi ya. Oke, kita lanjutkan sedikit dari e-education atau e-learning dengan e-government. Oke, tadi manfaat ya bagi lembaga pendidikan sudah, bagi siswa dapat mengikuti pendidikan dengan akurat, cepat, interaktif, dan murah. Fleksibel, jadi kalau misalkan kita nanti akan melihat, kalau misalkan ada pembelajaran secara asinkronus gitu ya, siswa bisa fleksibel dapat mengakses materi. Oke. Terus oke. Terus untuk dunia akademis, lahirnya era education memberi tantangan baru bagi dunia akademis untuk mempersiapkan SDM dan memahami serta menguasai bidang tersebut. Oke. Nah, ini sebenarnya juga peluang besar bagi orang-orang teknik informatika. Jadi ada nih orang-orang beberapa yang nanti coba deh mengembangkan sistem informasi pendidikan. Itu kan nanti akan terus berkembang. Bisa menjadi peluang pekerjaan buat kalian. Atau kalian membangun startup yang menyediakan jasa pengembangan dan pengoperasian dari sistem informasi pendidikan.
Aplikasi learning nanti ada silabus berbasis website, jadi mudah siapapun bisa akses, bisa saling compare, bisa saling menambahkan. Kalau ada email, sebenarnya udah lama juga sih. Kenapa nggak digunakan sistem komunikasi secara live misalkan, atau langsung aja lewat WhatsApp group. Ini kan ini literatur saya ambil dari buku. Diskusi beralur, ada forum diskusi elektronik, bahan kuliah online, buku kuliah online, ujian berbasis komputer. Nah, ini yang paling bawah ujian berbasis komputer, ya, mulai beberapa tahun akhir ini memang baik dari SMA, kalau dulu saya terakhir kampus itu berapa tahun 2019 ya, itu masih menggunakan paper ya atau kertas. Ternyata bisa kok kita ujian berbasis komputer. Atau ya sudah ada smartphone, nanti tinggal dibangun aja sistem keamanan ujian dalam smartphone itu seperti apa. Jadi ketika nanti mahasiswa mengakses yang namanya sistem informasi ujian, maka kan perlu dibentuk tuh bagaimana sih, misalkan si mahasiswa mengakses sistem informasi ujian, tapi dia atau mereka tidak dapat mengakses Google pada saat itu aja gitu. Itu kan perlu dibangun tuh, perlu dibangun sistemnya. Nah, ini tugas kalian terus mengembangkan biar kita bisa memaksimalkan ujian berbasis komputer. Nah, sedikit tentang konsep e-learning, ada disebut dengan blended learning atau model pembelajaran yang dilakukan secara hybrid, ya bisa dibilang juga pencampuran. Jadi nampaknya memang online learning full itu nggak bagus, baik untuk pengajar maupun untuk siswa. Siswa mulai dari mereka tidak bisa yang namanya pembelajaran karakter gitu ya, atau moralnya gitu kan. Karena kan namanya pembelajaran karakter perlu untuk praktek, sedangkan mereka tidak bertemu secara langsung. Bagaimana nanti sih ketika bertemu dengan orang yang lebih tua? Nah, hal seperti ini kan perlu dikembangkan secara offline kan. Nah, ternyata nggak bagus nih online learning full. Nah, perlu yang namanya blended learning. Blended learning nanti setengah sesi atau setengah waktu secara online, setengah waktu secara offline gitu ya. Ini juga blended learning itu bisa secara individu atau secara pembelajaran online ya, entah itu dari YouTube, entah itu dari website dan lain sebagainya. Lalu small group ya. Jadi nanti guru juga atau pengajar mengajarkan ke siswa dalam bentuk kelompok kecil, kelompok lainnya bisa belajar sendiri, lalu ada kolaboratif, nanti siswa dengan siswa A dengan B belajar bersama, C dengan D belajar bareng, dan D dengan E belajar bareng gitu ya, dibagi-bagi per grup yang nanti membantu mereka dalam berkolaborasi. Lalu juga dalam e-learning ada nanti sinkronus dan asinkronus, perlu kalian tahu. Jadi ketika nanti kalian membentuk sebuah sistem, jadi pada saat sinkronus kalian bentuk sistemnya seperti apa, sinkronus bentuk sistemnya seperti apa. Jadi kalau sinkronus itu secara waktu itu ya, waktu real time ya. Dari real time sendiri dibagi lagi tuh, apakah real time secara offline. Jadi kalau secara offline kan waktu sama tempat sama. Kalau secara maya atau online kan berarti waktu berbeda, waktu sama tempat berbeda. Tentu kalian perlu bangun sistemnya. Lalu asinkronus itu waktunya berbeda. Jadi waktunya berbeda, misalkan waktunya berbeda. Saya nih ngerekam pembelajaran, nanti bisa diakses oleh mahasiswa pada lain kesempatan. Atau mahasiswa pun secara waktu beda, tempat beda, bisa tuh belajar sendiri lewat perpustakaan, atau lewat smartphone, atau lewat datang langsung ke ahlinya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya tadi saya jelaskan, apakah entah ya beberapa mahasiswa pernah merasakan yang namanya GIBAS. GIBAS itu sistem informasi pendidikan. Di situ nanti kebetulan di sini nggak ada home-nya ya, atau nggak ada berandanya ya. Jadi di GIBAS tuh ada tuh aduan orang tua, ada presensi kayak model e-kampus cuman buat siswa atau sekolah menengah atas. Nah, mungkin kalian dari kalian ada nih yang mau mengembangkan sebuah sistem pendidikan, gitu, proses pendidikan yang bisa disewa oleh sekolah-sekolah. Nah, itu nanti menjadi peluang kalian untuk mengembangkan ilmu dan juga menambah pemasukan, gitu ya. Lalu terakhir ada e-government ya, atau pelayanan masyarakat secara online atau secara elektronik.
yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara. Oke. Pelaku bisnis dan lembaga pemerintah lainnya. Kalau EZ.gov dia menyebutkan bahwa praktik pemerintahan nanti dibagi menjadi 2 bidang. Pertama online service ya, yaitu menjalankan fungsinya keluar baik untuk masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Ya, namanya online service berarti pelayanan secara online, baik secara nyata maupun secara asinkronus atau secara langsung waktunya atau waktu yang berbeda. Lalu ada government operation di sini, kegiatan pemerintah yang memang dilakukan secara sistem informasi ya. Kan kalau online service buat keluar atau buat masyarakat, buat segala macam. Kalau operasi pemerintahan secara sistem informasi, berarti nanti bangun tuh sistem informasi di dalam pemerintahan. Contohnya untuk pengarsipan, lagi pengarsipannya. Data kependudukan. Oke, saat ini kan ketika kita membuat yang namanya EKTP, terkadang pemerintahan itu alasan aja, belangkonya habis. Ya kenapa nggak dikembangkan belangko online, kan akan terus ada. Alasan mereka belangkonya habis, akhirnya alasan mereka nunggu belangko dari pusat, ya lama lagi, kasihan masyarakatnya atau kasihan orang-orangnya gitu ya. Mereka butuhin EKTP itu penting, tapi mereka ketika membuatnya diperlama kan kasihan. Atau sistem apa lagi nih? Atau misalkan pendataan karyawan PNS atau pemerintahan. Jadi kemudian juga presensinya yang mungkin dulu dilakukan secara kertas fisik gitu, sekarang secara online pun bisa gitu ya. Entah itu nanti dikembangkan dengan bekerja sama dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk membangun sistem cerdas gitu ya. Bisa nanti presensi secara fingerprint atau nanti presensi secara face recognition. Jadi di situ langsung terdata, oke, orang tersebut hadir saat itu, maka nanti gajinya full nggak hari tersebut. Karena bisa nanti dikembangkan. Oke, kita lanjut sedikit ya. Nah. Oke, ini aja. Nah, ini enak. Lalu tujuan dari e-government, tujuan penting tadi kan kalau sistem informasi itu mempermudah ya, bukan mempersulit. Bahwa tujuannya itu membangun hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Coba misalkan ketika kita kayak tadi tuh, mau yang namanya membuat EKTP, kita butuh administrasi sana sini. Kan kita sendiri atau masyarakat sendiri yang kesel ya gitu. Kenapa nggak dibangun sistem sih? Pemerintah punya uang banyak, kenapa nggak membangun sistem semua serba online? Urusan nanti sistem keamanan seperti apa itu urusan belakangan, kan nanti terus bisa kita kembangkan. Selain itu juga kan tujuannya tadi ya mempermudah pengaksesan juga. Jadi nggak perlu nih. Terkadang kan ada sebuah wilayah yang dia itu jarak ke pelayanan masyarakat itu jauh banget. Mulai dari kalau dulu saya KKN ya di sebuah desa di Banjarnegara gitu. Itu kita aja ke pelayanan masyarakat itu melewati jalan tanah. Udah gitu panas, angkot nggak ada, kasihan masyarakatnya, di mana masyarakat pada saat itu harus bertani ya, karena kan masyarakat pedesaan bertani. Nah saat itu harusnya mendapatkan uang, pada akhirnya dia harus administrasi ke taruhlah kecamatan gitu ya. Pada akhir itu mereka nggak bertani, ternyata di hari itu apa yang dia butuhkan belum selesai, kan kasihan juga. Kalau misalnya kita bisa pantau secara online kan oke, hari ini ternyata belum jadi, ya kita bisa tinggal dong, karena kan kita bisa aksesnya dari rumah gitu, karena ada sistem informasi pemerintahan. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus datang langsung, mending kita aksesnya itu secara online. Kemudian selain tadi untuk hubungan masyarakat yang baik, juga untuk mencapai tatanan pemerintahan yang baik atau good governance ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang good governance ya,
atau pemberitaan yang baik, tentu nanti akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, bagi layanan masyarakat atau bagi pemerintahan yang nanti mau menjadikan tata pemerintahannya itu baik, apa aja gitu ya. Oke, sebentar. Kalau salah satu dari tatanan pemerintahan yang baik atau governance itu dalam hal pengarsipan. Pertama, dari sistem bagaimana dia mengarsipkan sebuah data secara aman. Apa nggak kita bayangin kalau misalkan suatu pemerintahan yang harusnya mengarsipkan data masyarakat tiba-tiba banjir gitu, sedangkan semua data itu disimpan dalam kertas, kan nanti data hilang. Apalagi kayak misalkan kemarin gedung kejaksaan kebakaran ya. Kalau misalkan yang sempat heboh gitu ya, kalau misalkan pemerintahan tersebut tidak membuat sekarang, siapa mau bertanggung jawab? Misalkan dalam hard copy. Lain cerita kalau misalkan online, oke lah, orang sudah tersimpan di cloud ya atau di internet gitu ya. Kebakaran tetap terjadi ya udah, kita sudah mengamankan namanya data-data kita, ya nanti kita fokus dalam membereskan kebakaran. Jadi contohnya ya, cepat respon masyarakat, aplikasi pengaduan masyarakat. Lalu tadi ada bentuk-bentuk dari e-government. Yang pertama adalah G2C, yang G2C nanti bentuknya adalah pemrosesan dan penerbitan berbagai surat perizinan dan sertifikat tentu ya. Ini pemerintahan ke masyarakat. Lalu informasi terhadap hal legislatif atau administrasi dalam hukum yang berkaitan. Di sini jasa pembayaran termasuk pajak dan pembayaran sosial. Oke, jadi nggak perlu nih, kan pencatatan secara online sudah jelas ya. Oke, kira-kira masyarakat siapa sih yang belum membayar pajak pada tahun ini? Kan nanti terlihat. Kan kasihan juga tuh, misalkan pajak masyarakat belum bayar, tapi nggak ada sistem pemantauannya, nanti pada akhirnya numpuk di akhir kan kasihan juga masyarakat. Gitu. Masyarakat harus menyediakan uang pada saat itu, sedangkan perlu yang namanya persiapan untuk membayar pajak. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan melalui permintaan pendapat publik dan pemungutan suara elektronik. Sebenarnya pemungutan suara elektronik ini perlu dikaji lebih ulang ya, atau kaji lebih lanjut. Karena ditakutkan kalau yang namanya pemungutan suara elektronik kan kita tahu ya, takutnya nggak amanah misalkan gitu ya, data bisa di manipulasi. Itu kan kembali lagi butuh yang namanya pengkajian lebih lanjut. Lalu government to business, di mana sistem e-procurement terintegrasi, misalnya sebuah sistem pengadaan pemerintah yang single window, di mana semua proses terkait pengadaan seperti pendaftaran, tender, ini lebih kepada ini ya, biasanya pemerintahan terhadap bukan bisnis, pengembangan infrastruktur misalkan. Dan dengan sistem informasi bisa nih mudah dalam pendaftaran, tendernya, kontraknya. Lalu kalau ada sistem informasi masyarakat gitu ya, bisa melihat nih, oh ternyata dalam 1 tahun ke depan ini wilayah di wilayah mereka itu apa aja sih yang sudah dikerjakan, kan mereka bisa lihat. Atau apa aja sih pengeluaran pada tahun ini, kan bisa lihat ya. Jadi menjadi lebih transparan. Sebuah sistem e-customs yang akan melancarkan administrasi bea cukai dalam industri ekspor impor dan menciptakan larangan penyelundupan yang efektif. Lalu e-commerce untuk mendukung penjualan dan pembelian barang jasa secara online. Lalu terakhir, government to government ini lebih kepada kerjasama antara pemerintahan. Jadi misalkan Indonesia dengan luar negeri dengan ada sistem informasi bisa
bisa lebih mudah lah, mulai dari konferensinya, mulai dari istilahnya studi banding ya. Karena kan yang namanya studi banding pemerintahan biasanya sih ini sering dilakukan ya. DPR mau studi banding, studi kerja ke pemerintahan mana gitu. Yang ada di situ bisa tuh DPR memanipulasi data. Sedangkan kan ya namanya studi banding kerja mah cuman ke sana, cuman ke tujuan terus balik. Yang mahal biasanya di pikniknya atau di rekreasinya. Nah, itu kan bisa dimanipulasi. Nah, dengan adanya sistem informasi nanti, gitu, studi banding kerja atau juga nanti conference dan lain sebagainya kan lebih murah lagi. Pengeluaran untuk DPR semakin kecil, ya pemanfaatan masyarakat semakin besar. Itu harapan kita semua. Ada pertukaran informasi antar lembaga dalam bentuk penggunaan basis data bersama. Oke, misalkan ya wilayah Bekasi dengan wilayah Cikarang. Cikarang masuk Bekasi bukan ya? Kayak anggaplah beda gitu. Bekasi dengan Cikarang gitu kan ya. Mereka mau bekerja sama misalkan dalam hal pembuatan jalan raya nih, ya kan ya. Nah, itu perlu ada namanya kolaborasi. Nah, dengan ada sistem informasi, mereka berdua tanpa perlu nih mondar-mandir Bekasi Cikarang. Orang dari Bekasi bisa mantau pembangunan jalannya, dari Cikarang bisa mantau pembangunan jalannya. Pertukaran ide dan sumber daya antar lembaga pengambilan keputusan terkolaborasi melalui konferensi video. Oke, ini contohnya ada beberapa sistem informasi yang mulai dikembangkan. Ini punya Jepara, yang kanan punya Mojokerto ya. Di situ ada Dukcapil ya, Dukcapilnya mereka sudah terintegrasi secara digital. Entah edukasi sudah atau belum. Nah, mereka terkadang memang sudah kita Pak, Kabupaten Bekasi sudah ada. Oh gitu, malah Udah. bagus. Oke. Jadi kan kita lebih enak nih. Oh ternyata kalau udah kita nggak perlu nih. Kadang kan kita, contohnya saya pribadi waktu itu ngurus kakak gitu ya. Saya ke Dukcapil. Akhirnya di Dukcapil kan namanya kita masyarakat kita nggak tahu ya harus kemana dulu. Saya ke Dukcapil sama Dukcapil, oke saya dilempar diminta untuk ke kecamatan dulu. Oke, di kecamatan, saya ke kecamatan tuh siang-siang. Sama kecamatan dilempar lagi ke kelurahan. Kayak saya ke kelurahan ngomong segala macam, terus saya jelasin tuh ini saya udah dari Dukcapil, terus ditanya lagi udah kemana lagi, ke kecamatan. Oh bisa di kecamatan nih, oh ya udah. Mungkin kalau misalkan saya nggak bilang saya dari Dukcapil dan saya dari kecamatan, saya ya nggak suzon ya, tapi yang ditakutkan gitu ya. Saya nggak bilang dari Dukcapil, saya nggak bilang kecamatan, jangan-jangan saya dilempar lagi nih ke Dukcapil, kan nanti muter terus, kasihan masyarakat lagi. Kalau sudah seperti ini, akhirnya tinggal nanti pemerintahan mengkampanyekan gitu ya, mengkampanyekan bagi masyarakat yang mau mengakses sistem informasi, mau memanfaatkan layanan mulai dari akta kelahiran, akta kematian, KTP, kartu identitas, perpindahan dan kedatangan bisa dilakukan secara online. Kan tinggal nanti gencarkan kampanyenya. Kalau sudah mengencarkan kampanye, ya nanti kan semakin sedikit tuh masyarakat yang belum paham, kan jadi pemerintahannya juga mudah dalam membantu masyarakatnya, lebih ringan juga gitu ya. Lalu di sini juga Mojokerto di situ hampir sama ya, ada kartu keluarga, akta kelahiran, KTP sama perpindahan. Ini kalau kita lihat dari sistem dari pemerintahan yang dibentuk secara informasi digital ya, itu nanti akan ada server, lalu ada citizen atau masyarakat yang nanti mengakses mereka tuh mau ngapain gitu. Apakah mereka mau mengakses datanya, kependudukan, atau mereka hanya mengakses alur-alur dalam hal misalkan melakukan perpindahan apa aja sih yang harus diurus. Oke, lalu di situ ada ini tadi yang G2B ya, atau government to business, ada corporation. Mereka mau ngapain sih untuk pemerintahan gitu? Mereka mau membuat proyek apa sih gitu? Kan terkadang di sini nih terjadi hal yang tidak diinginkan antara pemerintahan dengan perusahaan atau pemegang ya, atau pemilik proyek. Nah ini kan hal yang tidak diinginkan biasanya kan korupsi nih.
Nah, kalau misalkan nggak ada sistem informasi pemantauan secara real time gitu ya, nanti kita nggak akan bisa pantau nih aliran dana. Kan terkadang pemilik proyek itu menang-menang tender karena biasanya melebihkan fee untuk yang menggolkan tender, atau bahasanya suap lah. Itu udah umum ya. Nah, perlu nih kita, harusnya kita sudah berada di era digital, kita sudah berada di era digital yang sehat. Kita buat aja sistem informasi buat mereka. Kalau mereka pun nggak mau membuat sistemnya. Kita menolong masyarakat, kita juga mau menolong pemerintah dari hal yang tidak diinginkan, kita juga menolong pembangunan merata untuk masyarakat, gitu ya. Nah, ini staff juga, kalau staff sendiri nanti kayak tadi pengarsipan apa gitu ya, entah itu data masyarakat, entah itu data perusahaan, entah itu data perizinan dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu untuk e-government sama e-education. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri? Silahkan. Baik dari e-education ataupun e-government. Sebelum nanti saya simpulkan sedikit apa yang kita bahas hari ini. Bahkan kalau ada yang mau disampaikan, kalau misalkan ternyata cukup jelas, ya boleh dikasih tahu ke saya kalau sudah cukup. Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Cukup, Pak. Baik, jadi gini, Cukup, Pak. saya lebih kepada kalian sebagai orang-orang teknik informatika, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, kita nanti bisa terjun untuk education, entah itu nanti kita mau membangun sistem informasi pembelajaran, tadi kan ada komponen-komponen minimal ketika kalian mau membuat sistem pembelajaran secara online, atau sistem administrasi sekolah. Misalkan, kalian mau membangun sistem penggajian guru. Kira-kira apa aja sih komponen yang harus kita buat untuk sistem penggajian guru? Atau tadi, sistem ujian online yang terus kita kembangkan. Bagaimana siswa itu bisa mengakses melalui smartphone, tapi tidak bisa membuka, pada saat itu aja, tidak bisa membuka akses internet Google misalkan, atau YouTube dan lain sebagainya. Ya. Terus juga yang e-government tadi tujuannya adalah pertama untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, maka nanti jangan sampai gitu ya, kita sudah membuat sistem informasi, tapi kita tidak memantau sistem informasi, pada akhirnya masyarakat dibuat sistem informasi malah kesel sendiri gitu. Ini gimana nih aksesnya nih? Malah bingung sendiri nanti. Nah, itu perlu tuh. Kan tujuannya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, maka ketika kalian sudah membuat sistem informasi pemerintahan, ya, kalian perlu tuh memantau. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi ladang pekerjaan juga ya buat kalian. Nah, nanti terjun akan membangun sebuah startup yang memberikan jasa pembuatan sistem informasi dan pengoperasiannya secara efektif. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ada, ya, terus juga nanti ke depannya akan secara digital. Nah, jadi banyak nih pemerintah yang memakai produk kalian, gitu kan. Kalian juga nanti duit juga banyak masuk. Oke. Nah, terus juga buat nanti mungkin skripsi boleh gitu ya, atau tugas akhir. Yang belum mendapatkan judul, coba cari paper atau jurnal tentang pengembangan sistem informasi pendidikan atau sistem informasi pemerintahan. Kalian mau mengembangkan di mana nih? Oke, buat orang yang suka ngoding, misalkan membuat atau memodifikasi sistem informasi yang sudah ada. Entah kalian mau gunakan pemrograman yang berbeda, entah kalian mau membuat tampilannya seperti apa gitu ya, mulai dari user experience dan user interface-nya, sehingga nanti user dalam mengaksesnya juga semakin mudah, semakin nyaman. Itu kan bisa dikembangkan, bisa dijadikan tugas. Silakan nanti kalian diskusi dengan dosen pembimbing apakah bisa. Sebenarnya bisa nggak sih buat tugas akhir dari sistem informasi. Karena ini hanya sebuah konsep-konsep dasar, maka nanti lebih lanjutnya kalian bisa belajar sendiri di mata kuliah lain. Contohnya kayak kalau tentang
sistem informasi e-commerce gitu ya, atau tadi e-learning ya. Misalkan kalian mau belajar tentang database, nanti kan ada mata kuliah database. Kalian mau belajar tentang jaringannya gitu ya, nanti kan ada sistem jaringan sendiri. Nah, itulah. Nanti kalian belajar lebih selanjutnya di mata kuliah lain. Oke, terima kasih atas partisipasinya, ini sudah lumayan lama ya. Nanti ini saya update di e-kampus, saya kirim yang terbaru, lalu nanti untuk recording bagi temennya yang ternyata butuh, nanti insya Allah saya kirimkan ya. Terus jangan lupa presensi sampai pukul 8 nih, selalu saya ingatkan ya. Nanti silahkan pertama presensi akses saja, nggak perlu masuk, nggak apa-apa, yang penting kalian klik logo Meet ya. Terus sama yang tadi presentasi jangan lupa untuk di-upload ya tugasnya, karena nanti saya data untuk tugas-tugas yang ada. Oke, dari saya cukup sekian, terima kasih atas partisipasinya, dari saya mohon maaf atas kesalahan apapun yang kurang memuaskan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang berbeda, di tempat meet yang sama, dengan kondisi yang berbeda karena Ramadan. Nanti juga perlu saya diskusikan di grup WhatsApp ya, ini enaknya pada puasa nanti, pada saat puasa gimana. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Siap, amin. Selamat berpuasa teman-teman. Amin. Oke.